Shalom jemaat Tuhan yang diberkati dengan luar biasa. Mari pagi hari ini saya mengundang Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan untuk bersama-sama memuji memuliakan nama Tuhan. Kita siapkan hati kita dengan berdoa kepada Tuhan. Kami bersyukur Tuhan pagi hari ini Engkau sungguh luar biasa di tengah-tengah pandemi ini. Penyertaan-Mu, pertolongan-Mu, perlindungan-Mu sangat luar biasa bagi setiap kami. Bahkan seluruh umat-Mu dimanapun berada. Kami percaya Tuhan, lawatan-Mu, penyertaan-Mu senantiasa atas setiap mereka semua. Dan pada pagi hari ini Tuhan, kami datang kepadamu membawa korban syukur kami yang terbaik bagimu. Biarlah Tuhan pujian ini dapat menyenangkan hatimu. Terima kasih Bapa, terima kasih. Terima kasih Bapa, dimuliakan namamu kekal selama-lamanya. Haleluya, amin. Yesus sahabatku, Kaulah perlindunganku. Yesus, Kau rajaku, kota benteng hidupku. Sekalipun ku berjalan di dalam lembah yang kelam, ku tidak takut, sebab Kau besertaku. Yesus sahabatku, Kaulah perlindunganku. Yesus, Kau rajaku, kota benteng hidupku. Sekalipun ku berjalan di dalam lembah yang kelam, ku tidak
kepadamu Tuhan. Sebab itu pagi ini kami mau terus bersorak-sorai mengeluh-elukan namamu. Dalam nama Yesus. Haleluya. Sama-sama katakan amin. Mari carilah Tuhan selama ia berkenan ditemui. Berserulah kepadanya selama ia dekat. Haleluya. Kepadamu rindukanmu.
Ibu, kita siapkan persembahan kita bawa kepada Tuhan. Kita berikan yang terbaik buat Tuhan. Sebelumnya kita akan berdoa dulu bersama-sama. Bapa, kami mengucap syukur Tuhan buat berkat-Mu yang terus senantiasa mengalir dalam kehidupan kami, sehingga setiap hari-hari kami tidak pernah kekurangan, sebab Engkau yang selalu memberkati kehidupan kami. Terima kasih Bapa, kesempatan yang baik ini kami bawa persembahan kami kepadamu. Kuduskan, sucikan menjadi persembahan yang berkenan bagimu Tuhan, agar dapat memperluas kerajaan-Mu di muka bumi ini. Kami percaya Tuhan, umat-Mu diberkati Tuhan dengan berlipat-lipat kali ganda. Terima kasih Bapa, terima kasih. Kami bawa persembahan kami dengan rasa ucapan syukur kami, dalam nama Yesus. Haleluya, amin. Mari Bapak Ibu Saudara, kita deklarasikan persembahan kita pada hitungan yang ketiga. Kita mulai 1, 2, 3. Pada saat kami membawa persembahan, kami percaya pintu sorga terbuka dan berkat Tuhan dicurahkan. Saya menerima bisnis, pekerjaan, sekolah dan kuliah yang lebih baik. Keuntungan, bonus dan aset dilipat gandakan. Semua transaksi dibuat berhasil. Customer lama dan baru Tuhan datangkan. Semua pembayaran dapat dilunasi. Memiliki rumah di bumi dan di surga. Menerima hadiah, kejutan dan penghargaan. Diberikan jodoh bagi yang belum memiliki. Tidak ada kemandulan dan keluarga harmonis. Semua musuh, penyakit dan kerugian dihalau dari dalam hidupku, keluargaku, pekerjaanku dan bisnisku. Ini adalah waktu memberi persembahan dalam nama Yesus. Haleluya. Hatiku tenang berada dekatmu, kaulah pelihara hidupku. Hatiku tenang berada dekatmu, yang pelihara hidupku. Pertolonganmu
ralaba ya rasanda ya ralaba. Oh Yesus. Terima kasih Tuhan Yesus. Kasih-Mu Tuhan, penjagaanmu, pemeliharaanmu. Kalau kami ada sampai mana kami ada hingga hari ini ya Tuhan, sama karena kasih-Mu, sama karena kebaikan-Mu, layaklah kami bersyukur, layaklah kami memuji, menyembah, meninggikan, mengagungkan Engkau. Sebab Engkau setia dengan janji-Mu, yang berjanji Tuhan untuk menyertai kami sampai kepada kesudahan alam, sampai kepada akhir zaman. Dan terbukti sampai hari ini. Oh Tuhan, pemeliharaan-Mu sungguh nyata dan sempurna atas kami. Terima kasih Tuhan. Kau masih beri kesempatan kami boleh beribadah kepada-Mu. Kami boleh mendekat, masuk dalam hadirat-Mu. Sebab sungguh hanya di hadirat-Mu kami aman, kami tenang. Oh di hadirat-Mu Tuhan, kami merasakan kasih-Mu. Kami merasakan segala kebaikan-Mu Tuhan. Kau baik, sungguh baik, sangat baik. Engkau yang telah memerdekakan kami Tuhan. Oh dari Tuhan kebinasan kekal. Oh Engkau telah memerdekakan kami Tuhan dari kutuk hukum Taurat. Oh dari roh agamawi, dari maut sekalipun Tuhan. Makasih Tuhan, dan jika Engkau memerdekakan kami, kami pun benar-benar merdeka. Dan biarlah kami tidak menyalahgunakan kemerdekaan yang Kau berikan Tuhan, tapi kami akan mengisi kemerdekaan yang Kau berikan Tuhan. Kami boleh menghadirkan sorga nyata Tuhan, di muka bumi nyata Tuhan, dalam kehidupan kami, baik pribadi, baik dalam keluarga, oh baik dalam usaha, pekerjaan, pelayanan kami, dimanapun kami berada Tuhan. Biarlah Tuhan kami boleh menghadirkan sorga, kami boleh hidup dengan nilai-nilai kerajaan sorga. Oh supaya Tuhan kami, gereja-Mu, umat-Mu Tuhan yang percaya kepada-Mu, kembali Tuhan berkuasa. Sekalipun kami hidup Tuhan dengan dunia, oh tetapi Tuhan, oh ralaba kami Tuhan hidup dengan nilai-nilai sorga. Kami hidup Tuhan sekadar dengan cara sorga. Oh Tuhan, di sorga tidak ada krisis. Oh di sorga tidak ada ketakutan, tidak ada stres. Oh biarlah kami mengalami suasana sorga sekalipun kami hidup di bumi yang penuh dengan kesukaran, yang penuh dengan tantangan. Terima kasih Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus. Saat ini Tuhan sampaikanlah kebenaran firman-Mu yang akan memerdekakan kami. Oh Tuhan, sebab kami Tuhan anak-anak-Mu, kami siap mendengar firman-Mu. Kami siap merenungkan firman itu siang dan malam. Kami siap bertindak hati-hati selaras dengan apa yang Kau firmankan. Dan ketika ini kami lakukan dan kami jadikan Tuhan, mendengar, membaca, merenungkan, melakukan firman menjadi gaya hidup kami. Kami percaya Tuhan, perjalanan hidup kami ke depan, kami pasti berhasil. Kami pasti beruntung. Kami pasti mengalami Tuhan mujizat-mujizat supranatural. Oh setiap hari, setiap saat Tuhan akan kami alami dalam nama Tuhan Yesus. Sebelum kami mendengarkan firman-Mu Tuhan, kami akan deklarasikan firman yang sebentar akan kami dengar. Mari saudara, ada Alkitab di samping saudara atau di handphone saudara, ada Alkitabnya, kita angkat dan kita deklarasikan firman yang sebentar akan kita dengar. Pada hitung yang ketiga kita akan mulai. 1, 2, 3. Aku percaya firman-Mu berkuasa. Aku percaya firman-Mu dapat merubah seluruh hidupku. Aku percaya firman ini adalah Tuhan sendiri. Aku siap menerimanya dan melakukannya. Dalam nama Yesus katakan amin, amin, amin. Haleluya. Puji Tuhan, shalom. Jemaat Tuhan yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus. Ya, hari ini sebentar lagi, beberapa hari lagi kita akan masuk ya dalam ulang tahun kemerdekaan bangsa kita, bangsa Indonesia. Ternyata sudah 76 tahun ya bangsa kita merdeka ya dari penjajahan Belanda yang menjajah kita cukup lama, 350 tahun lebih, saudara, 3,5 abad. Ya, lalu Jepang pernah menjajah kita, Sekutu pernah menjajah kita. Ya, tapi kita juga harus waspadai, ada penjajah yang lebih, saudara ya, lebih jahat ya, lebih, saudara ya, kejam, saudara ya. Yang harus kita waspadai. Penjajah apa itu, saudara? Nomor 1 adalah dosa ya. Dosa itu
Kalau sudah mengikat kita, sudah menjajah kita, kita akan sulit saudara ya untuk keluar. Oleh karena itu kita harus waspada. Amin saudara. Ya, sebab dosa itu sifatnya mengikat. Ya, dosa itu akan bawa kita terus turun. Ya, kalau kita nggak cepat bertobat, kita akan binasa. Ya, tapi kita bersyukur. Ya, Tuhan Yesus kita. Ya, Dia pahlawan kita, saudara. Amin. Ya, Dia telah membebaskan kita 2000 yang lalu. Ya, lewat karya penebusannya di atas kayu salib. Dan setiap orang yang percaya kepada Yesus dijamin oleh Yesus, ya akan mengalami kemerdekaan, tidak akan binasa, ya tidak lagi dijajah, ya baik oleh maut, ya baik oleh dosa, baik oleh dari ketakutan yang lain, ya dari roh-roh agamawi, dari hal-hal yang jahat. Ya, Tuhan akan memerdekakan kita, dan kalau Tuhan memerdekakan kita, kita akan benar-benar merdeka. Tapi Tuhan minta setiap kita jangan salah gunakan kemerdekaan yang Dia beri, tapi kita isi kemerdekaan, ya kita gunakan kemerdekaan yang telah Tuhan berikan, ya untuk kita berbuat baik, untuk kita melakukan apa saja menjadi kehendak Tuhan. Ya, jangan kita seperti Adam. Adam itu sebenarnya ketika dia ada di Taman Eden, ya Adam dan Hawa sebenarnya mereka sudah betul-betul menjadi orang merdeka. Ya, merdeka yang sesungguhnya itu seperti ketika Adam dan Hawa sebelum dia jatuh dalam dosa. Ya, sebelum mereka melanggar ya firman Tuhan, mereka itu merdeka, saudara, sebenarnya. Dan kemerdekaan yang seperti itulah yang Tuhan ingin, saudara, ya kita alami hari-hari ini. Ya, di mana apa saja kita perlukan Tuhan sediakan, saudara. Jadi Taman Eden apa saja. Ya, Adam gak pernah kelaparan, kita gak pernah mendengar ya Adam dan Hawa sakit, saudara, ya mengalami krisis, nggak ada. Ya, sebelum mereka jatuh dalam dosa, ketika mereka masih ada dalam Taman Eden. Nah, Tuhan mau ya kita mengalami kemerdekaan, ya seperti sebelum Adam dan Hawa jatuh dalam dosa. Kemerdekaan seperti ini yang Tuhan inginkan, saudara, ya. Mari kita baca ya lebih dahulu dalam 1 Petrus 2 ayat 16. 1 Petrus 2 ayat 16. Ya, Tuhan mau jadi sekali lagi kita menjadi orang merdeka, ya tidak dijajah, tapi sebaliknya kita yang berkuasa, saudara, ya. Berkuasanya bukan atas manusia, bukan atas suatu bangsa, ya seperti Belanda menjajah kita, ya sehingga kita dibiarkan menjadi orang miskin, dibiarkan menjadi orang bodoh. Ya, tapi Tuhan ya mau, saudara, ya kita merdeka yang berkuasa atas ikan di laut, burung di udara, atas segala ternak, atas seluruh bumi. Ya, Tuhan mau kita berkuasa, Tuhan mau kita merdeka, ya Tuhan gak mau kita dijajah. Dalam 1 Petrus 2 ayat 16 jelas dikatakan, yang saudara membawa Alkitab, kita sama-sama baca satu ayat ini. 1, 2, 3. Hiduplah sebagai orang merdeka, dan bukan seperti mereka yang menyalahgunakan kemerdekaan itu untuk menyelubungi kejahatan-kejahatan mereka. Tapi hiduplah sebagai hamba Allah, ya hiduplah sebagai hamba Allah. Hiduplah sebagai hamba Allah yang merdeka, ya. Dan contoh ya hamba Allah yang merdeka, yaitu Adam dan Hawa sebelum mereka jatuh dalam dosa. Mereka adalah hamba-hamba Allah yang merdeka. Dan Tuhan mau ya suasana Taman Eden itu kembali ada ya di Regensi, ada di Kota Bumi, ada di Pasar Kemis, ada di Tangerang, ada di Indonesia, saudara, ya. Sekalipun hari-hari ini ya seolah-olah kita masih terkungkung, saudara, ya dengan adanya wabah COVID-19, ya, tapi tadi pagi di doa fajar, saudara, ya Suset Heti sudah sampaikan, ya kadang ya Tuhan yang ingin saudara ya meredakan ya badai, tapi kadang Tuhan ingin kita yang berjalan ya di tengah badai, ya. Tuhan gak mau ya kita dihantui oleh ketakutan, ya, tapi percayalah selama kita percaya Tuhan, mengasihi Tuhan, Tuhan itu turut bekerja, saudara. Amin, saudara. Ya, kelihatannya seolah-olah ya hari-hari ini seperti burung ya induk Raja Wali menjungkir balikan sarangnya, tetapi sebenarnya keinginan Tuhan juga lewat COVID-19 yang diizinkan yang melanda dunia hari-hari ini, ya Tuhan sedang melatih kita untuk kita bisa terbang tinggi, saudara. Amin. Ya, Tuhan sedang melatih kita untuk kita bisa mengalami ya perjalanan, berjalan di atas kemustahilan, mengalami hal-hal yang supranatural. Oleh karena itu yang perlu kita lakukan, kita belajar ya percaya saja kepada Tuhan. Mata kita fokus saja kepada Tuhan. Apa yang Tuhan perintahkan, sekalipun gak masuk akal kita, lakukan. Ya, maka kita akan melihat tanpa kita sadari
Ya, hal-hal yang supernatural, hal yang ajaib akan kita alami ketika kita mentaati, melakukan apa yang Tuhan firmankan. Nah baik saudara, hari ini judul khotbah saya adalah merdeka dalam Kristus. Ya, merdeka dalam Kristus. Nah apa syarat ya untuk kita bisa merdeka di dalam Kristus? Merdeka bukan merdeka semau gue, bukan merdeka seperti Adam ya dan Hawa ketika ditawarkan oleh iblis ya untuk melanggar firman Tuhan kepada mereka ya semua buah ya di Taman Eden ini boleh ya, makan kecuali buah yang ada di tengah-tengah. Ada 2 pohon yang buahnya nggak boleh dimakan ya, pohon kehidupan dan pohon pengetahuan akan yang baik dan yang jahat ya. Tapi ketika Hawa bertemu dengan ular ya, iblis yang menyerupai ular ya, dan ular tawarkan, wah kamu boleh makan ini ya, kalau engkau makan buah pohon ini maka engkau akan jadi sama seperti Allah. Nah sehingga timbul ya keinginan Adam dan Hawa ya, awalnya Hawa ya tapi Adam juga ya untuk pingin bebas ya, sebebas-bebasnya pingin jadi seperti Allah ya. Ya nggak mau dipimpin oleh Allah, nggak mau dipimpin oleh Roh Kudus, nggak mau dipimpin oleh firman Tuhan ya, dan akibatnya ya mereka bukan merdeka ya, tapi justru mereka diusir ya dari Taman Eden, sehingga mereka tidak mengalami perlindungan sorga ya, mereka mengalami keadaan yang susah ya. Nah Tuhan nggak mau kita terus hidup dalam kesusahan, ketakutan, sakit penyakit ya, penderitaan, kemiskinan ya, tekanan, stres ya, Tuhan gak mau ya. Tuhan mau kita kembali ya kepada suasana Taman Eden, suasana sorga yang merdeka, yang sesungguhnya itu merdeka yang bukan merdeka sama gue ya. Hari-hari banyak orang menuntut ya kemerdekaan ya, sehingga mereka ya pingin bebas tapi sebebas-bebasnya, sedangkan Tuhan mau kita bebas tapi bebas yang terpimpin oleh apa? Terpimpin oleh Roh Kudus ya. Sebab kalau kita nggak dipimpin oleh Roh Kudus, tanpa Roh Kudus kita ini nggak bisa berbuat apa-apa ya. Kalau Roh Kudus seperti ya Simpson dulu, sebelum Roh Kudus meninggalkan dia perkasa ya, dia menjadi pahlawan yang perkasa ya. Setiap kali berperang dia pasti menang ya. Tapi ketika dia mulai melanggar firman Tuhan, menyimpang daripada firman Tuhan ya, dia menjadi orang yang lemah ya, dia gak bisa berbuat apa-apa, bahkan pada akhirnya matanya dicungkil dan jadi tontonan ya, jadi pelawak, jadi tontonan ya banyak orang. Nah Tuhan gak mau ya kita seperti Simpson, Tuhan gak mau kita seperti Saul ya. Saul sebelum ya dia melanggar firman Tuhan ya, dia menjadi pahlawan yang luar biasa, kemanapun dia berperang dia menang ya. Tapi ketika dia mulai gak taat ya kepada firman Tuhan, mulai sombong ya, mulai marah ketika Tuhan menegur ya lewat Samuel, akhirnya Roh Kudus meninggalkan dia, dan ya ujungnya ya tragis ya hidupnya Saul ya, yang tadinya dipimpin oleh Roh Kudus, lama-lama dia dipimpin oleh roh jahat yang menguasai hidupnya hingga dia mengalami saudara ya mati di medan perang ya. Demikian juga ya orang yang melanggar firman Tuhan, banyak contoh di Alkitab ya, orang-orang yang melanggar firman Tuhan ya. Yunus ketika disuruh pergi ke Niniwe, dia pergi ke Tarsis ya, dia menyimpang ya dari arahan Tuhan, gak mau diarahkan oleh Tuhan, maunya sendiri ya. Akhirnya dia mengalami ya keadaan yang buruk ya, dia dilempar ke laut, ditelan oleh ikan, untung ya dimuntahkan ya, gak lewat belakang ya, lewat belakang nggak ada ya cerita tentang Yunus ya. Dan ketika dia bertobat ya, Tuhan pulihkan keadaannya. Nah Tuhan mau ya hari-hari ini bagaimanapun keadaan kita, mungkin ada di antara kita yang mengalami ya keadaan yang dimana kita melanggar firman, jauh dari Tuhan. Tuhan mau kita kembali ya. Nah syarat untuk kita bisa mengalami kemerdekaan yang terpimpin, kemerdekaan yang sesungguhnya, kemerdekaan yang sesuai dengan kehendak Tuhan, itu kemerdekaan dalam Kristus saudara. Ada berapa syarat ya, hari ini kita belajar ada 5 syarat untuk kita bisa mengalami kemerdekaan di dalam Tuhan. Syarat yang pertama saudara, untuk kita bisa mengalami kemerdekaan dalam Tuhan, tidak ada cara lain ya, kita harus terima Tuhan Yesus ya sebagai Tuhan dan Juru Selamat pribadi kita
Sebab kalau kita menerima Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat pribadi kita, dalam Yohanes 1 ayat 12, setiap orang yang menerimanya, Yohanes 1 ayat 12, setiap orang yang menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamatnya, dia akan diberi kuasa untuk menjadi anak-anak Allah, ya. Dan sebagai anak Allah, percayalah, kita pasti menang, ya. Seperti Yesus, ya, itu anak Allah, dia selalu menang, ya, atas dosa, atas maut. Dan kita pun akan mengalami yang sama. Yesus bisa berjalan di atas air, kita pun bisa berjalan di atas kemustahilan. Yesus bisa, ya, melakukan mujizat-mujizat yang besar. Maka kalau kita menerima Yesus dan diberi kuasa menjadi anak Allah, apa yang pernah Yesus lakukan ketika dia hidup di dunia ini, itu juga akan kita alami. Amin. Kita akan bisa mengalaminya. Kita pun bisa melakukan, ya, hal-hal yang ajaib, hal yang supernatural seperti yang pernah Yesus lakukan, ya. Tapi syaratnya tidak ada cara lain. Terimalah Yesus menjadi Tuhan dan Juru Selamat pribadi saudara, ya. Karena Yesus sendiri pernah berkata, ya, kalau kita menerima Yesus, percaya kepada Yesus, kasih karunia Tuhan, ya, itu sangat besar. Yohanes 3 ayat 16 juga jelas, ya, dikatakan karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini sehingga telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, Tuhan Yesus, supaya setiap orang yang percaya kepada Yesus tidak binasa melainkan beroleh hidup yang kekal. Amin, saudara. Kita akan menerima hidup yang kekal. Kita akan menerima kemerdekaan, ya, dari maut, ya, dari kutuk maut, ya, dari kutuk hukum Taurat. Nah, itu yang pertama, ya. Syarat untuk menerima kemerdekaan dalam Kristus harus percaya, ya, kepada Tuhan Yesus, ya. Sebab di bawah kolong langit ini tidak ada nama lain yang olehnya kita bisa dimerdekakan, diselamatkan, kecuali dalam nama Yesus. Dan orang yang menerima Yesus pasti mengalami kemerdekaan, pasti menerima kuasa, ya. Dengan kuasa tersebut kita bisa mengalahkan semua yang berusaha menjajah hidup kita, ya. Entah itu dosa bisa kita kalahkan, ya, sama seperti Yesus, dia bisa mengalahkan dosa. Kita pun anak-anaknya, ya, kita pun bisa mengalahkan dosa, menang atas dosa, menang atas penjajah, ya, atas dosa. Jadi tadi saya katakan ada beberapa hal yang harus kita waspadai. Yang pertama adalah dosa, ya. Sebab dosa sifatnya mengikat. Dosa itu akan membuat kita terus turun, ya. Dan kalau kita nggak cepat bertobat, kita bisa mengalami maut, ya. Upah dosa dikatakan adalah maut, ya. Tapi yang harus kita waspadai juga adalah pembenaran diri kita sendiri. Jangan kita membenarkan diri kita sendiri, ya. Seperti Yesus mau, ya, ketika kita menerima Dia masuk dalam hati kita, izinkan Dia yang bertahta, ya. Izinkan Dia mengendalikan, ya. Izinkan kebenaran Tuhan, ya, yang kita turuti, yang kita lakukan, bukan kebenaran diri kita sendiri. Ya, kalau kita mengikuti kebenaran diri kita sendiri, ya, kita sama itu adalah penjajah juga, ya. Itu akan menjajah hidup kita, membuat kita nggak akan mengalami kemerdekaan. Jadi sekali lagi, syarat untuk kita menerima kemerdekaan dalam Kristus, terimalah Yesus, percayalah kepada Yesus, saudara, ya. Sebab hanya Yesus satu-satunya yang sanggup menolong kita, yang sanggup memerdekakan kita. Yang kedua, saudara, syarat untuk kita bisa merdeka di dalam Tuhan, yaitu kita harus mentaati, saudara, ya, apa saja yang Tuhan firmankan, ya, apa saja yang Tuhan firmankan. Jangan kita melanggar apa saja yang Tuhan firmankan, jangan kita langgar, ya. Sebab kalau kita melanggar firman Tuhan, pasti, saudara, ya, hidup kita gak akan merdeka. Hidup kita terasa kita akan terjajah, hidup kita akan menjadi sukar, hidup kita sudah akan menderita, ya. Tapi kalau kita taat kepada apa saja yang Tuhan firmankan, maka sekalipun kita hidup di masa yang sukar, maka kita gak akan mengalami kesukaran. Amin, saudara. Orang yang mentaati firman Tuhan gak akan stres, ya. Tapi orang yang melanggar firman Tuhan pasti stres, pasti takut, saudara, ya, hari-hari ini. Tapi kalau kita taat kepada firman Tuhan, gak ada yang perlu kita takuti, saudara. Amin. Sebab Tuhan akan ada di pihak kita, Dia akan membela kita, Dia akan menyertai kita, Dia akan membawa kita, saudara, mengalami kemenangan. Taati, ya, apa yang Tuhan firmankan. Taati Roh Kudus, ya. Jangan sampai, ya, Roh Kudus meninggalkan kita. Pastikan Roh Kudus tetap ada bersama dengan kita, bahkan aktif dalam hidup kita, sehingga bersama dengan Roh Kudus kita akan melakukan perkara-perkara yang besar. Itu syarat yang kedua, ya.
taati apa saja yang Tuhan firmankan, taati apa yang Roh Kudus perintahkan, arahkan. Hari-hari ini percayalah saudara ya, sebelum Yesus datang untuk kali yang kedua, kita sudah belajar ya beberapa minggu ini tentang kedatangan Tuhan, bahwa Tuhan sudah tidak lama lagi dia akan segera datang. Memang waktu dan saatnya tidak ada yang tahu ya, tapi tanda-tanda kedatangannya sudah semakin nyata. Ya, tanda-tanda kedatangan Tuhan sudah semakin nyata. Ya, tapi sebelum Yesus datang untuk kali yang kedua, akan terjadi ya bahwa selain masa sukar datang, tetapi Roh Kudus juga akan dicurahkan. Ya, besar-besaran ya, seperti yang dinubuatkan dalam Yoel 2. Ya, pada hari-hari terakhir Tuhan akan mencurahkan Roh-Nya ke atas seluruh dunia. Dan kalau Roh Kudus turun ke atas setiap kita, kita akan menerima kuasa, saudara. Ya, donamos, exousia, karisma, karena ada dalam hidup kita sehingga memungkinkan ya kita akan mengalami hidup berkemenangan, memungkinkan kita bisa menyelesaikan amanat agung Tuhan Yesus Kristus, menjadikan semua bangsa muridnya, karena memungkinkan kita bisa membuat mujizat-mujizat yang besar. Dan akibat mujizat-mujizat yang besar yang terjadi dalam hidup kita, yang terjadi di gereja kita, dalam pelayanan kita, dalam usaha, bisnis, pekerjaan, pelayanan, dalam rumah tangga kita, ketika mujizat-mujizat bisa terjadi, orang-orang yang tidak percaya kepada Yesus akan menjadi percaya. Amin, saudara. Tapi mujizat yang besar itu bukan karena kuat gagah kita, tapi mujizat yang besar terjadi karena Roh Kudus, saudara. Pekerjaan Roh Kudus, ketika Roh Kudus dicurahkan. Maka nantikan Pentakosta yang ketiga, Roh Kudus secara besar-besar akan dicurahkan untuk kali yang ketiga atau untuk kali yang terakhir sebelum dia datang, saudara ya. Bersiaplah, saudara ya, menerima lawatan Roh Kudus ya. Tapi syarat untuk menerima lawatan Roh Kudus kembali tadi, saudara, jangan tinggalkan Yesus. Sekali saudara percaya Yesus, pertahankan iman percaya saudara kepada Yesus. Amin. Ya, Bab Roh Kudus itu akan dicurahkan enggak kepada semua orang, tapi hanya orang yang percaya, saudara, ya, akan menerima lawatan Roh Kudus. Roh Kudus itu akan tetap betah tinggal dalam hidup kita selama kita mentaati Dia, mentaati firman-Nya. Kalau kita enggak taat firman-Nya, sama seperti Roh Kudus dalam Saul bisa meninggalkan. Demikian juga kalau kita enggak taat ya kepada firman Tuhan, kepada apa yang Roh Kudus arahkan, memang Roh Kudus enggak meninggalkan kita, tapi dia padam, ya. Jangan sampai Roh Kudus dalam hidup kita padam. Oleh karena mari ya, yang kedua, untuk kita bisa mengalami kemerdekaan di dalam Kristus, kita harus percaya dan taat ya kepada firman Tuhan, tetapi juga kepada arahan, kepada pimpinan daripada Roh Kudus. Ya, jangan mendukakan Roh Kudus, tapi biarkan Roh Kudus memimpin hidup kita. Sebab kalau Roh Kudus memimpin hidup kita, bahkan kita izinkan dia berdoa ya dalam hidup kita, dengan doa, dengan keluhan yang tak terucapkan, saudara ya, maka kita akan melihat hal-hal yang ajaib akan terjadi, saudara ya. Pertolongan Tuhan nyata dalam hidup kita. Itu syarat untuk kita bisa menerima kemerdekaan dalam Kristus. Yang kedua, yang ketiga, saudara ya, syarat untuk kita bisa menerima kemerdekaan dalam Kristus, kita harus hidup dengan buah-buah Roh Kudus, atau bawa nilai-nilai kerajaan Allah itu turun ke bumi. Ya, sebagai orang yang telah diselamatkan, kita punya tugas untuk membawa nilai-nilai kerajaan Allah turun ke dalam dunia ini, saudara ya. Dalam Galatia 5:22-23 jelas, saudara ya, buah roh itu adalah kasih, ya, sukacita, damai sejahtera, ya, kesabaran, ya, kesetiaan, kebaikan, kelemah lembutan, penguasaan diri. Ya, biarlah itu ada dalam hidup kita. Itulah nilai-nilai kerajaan Allah yang kita harus perkenalkan, yang harus kita tularkan ke orang-orang di sekitar kita, ya, dimanapun kita berada, ya, kita ada di lingkungan kita, ayo tularkan kasih sukacita ya tersebut, saudara. Amin. Ucapan syukur, ya. Sebab dunia memang kadang mereka gak tertarik ya dengan yang nama Yesus, tetapi kasih Yesus, mereka mau gak mau, mereka pasti tertarik, ya. Mereka mari ya, setiap kita praktekkan ya kasih Yesus ya, dengan gaya hidup yang berbeda dengan gaya hidup dunia. Hari-hari ini dunia ya, mereka menghalalkan segala cara, saudara ya. Tapi kita anak-anak Tuhan ya, kita berusaha ya untuk kita tampil berbeda ya dengan orang-orang dunia ya. Sebab di dunia ini ada dua macam
Ya manusia, ada manusia yang hidup ya dengan cara-cara duniawi ya, tapi ada juga manusia ya anak-anak Allah yang hidup dengan nilai-nilai sorga. Ya sekalipun kita ada di bumi, kalau kita hidup dengan nilai-nilai sorga, kasih sukacita tadi ada dalam hidup kita berlimpah-limpah, itu adalah nilai-nilai kerajaan Allah. Maka percayalah saudara ya, percayalah bahwa apa yang terjadi di dunia sekarang sedang stres, sedang ketakutan saudara ya. Tapi anak-anak Tuhan ya, ketika hidup dengan cara sorga, nilai-nilai sorga, mereka gak akan mengalami apa yang dunia alami ya hari-hari ini. Itu yang ketiga ya, bawa, hidupi nilai-nilai kerajaan Allah. Hidupi ya buah-buah roh yang tertulis dalam Galatia 5 ayat 22-23. Bagikan buah-buah roh kudus tersebut saudara ya kepada dunia di sekitar kita ya, sebab dunia pasti menarik ya dengan buah-buah roh tersebut yang kita hadirkan, yang kita bagikan kepada mereka. Itulah syarat yang ketiga ya, untuk kita bisa mengalami kemerdekaan dalam Yesus, kita harus hidup dengan buah-buah Roh Kudus. Lalu yang berikutnya yang keempat ya, syarat yang keempat untuk kita bisa mengalami kemerdekaan di dalam Kristus, kita harus bertobat saudara ya, bukan berobat, bertobat. Dalam Matius 4 ayat 17, Matius 4 ayat 17, firman Tuhan katakan, bertobatlah sebab kerajaan sorga sudah dekat saudara ya. Bertobatlah sebab kerajaan sorga sudah dekat. Bertobat ya dalam bahasa asli Alkitab disebut metanoia ya, perubahan cara pikir ya, cara pandang ya, cara hidup kita ya, jangan serupa dengan dunia ya, tapi berubah oleh pembaharuan budi kita. Nah, Tuhan mau kita hidup ya berbeda dengan dunia. Amin saudara. Kita harus hidup benar ya, kita dunia itu pelit, kita harus murah hati. Ya dunia hidup dalam dosa, tapi kita harus hidup dalam kekudusan. Ya kita, itulah yang harus kita lakukan ya, kalau kita mau merdeka yang sesungguhnya, merdeka dalam Tuhan, merdeka yang terpimpin oleh Roh Kudus, bukan merdeka semaunya, bukan menyalahgunakan kemerdekaan untuk berbuat jahat, tapi kita menggunakan kemerdekaan untuk terus berbuat baik, berbuat apa yang Tuhan berkenan ya untuk kita lakukan ya. Jadi sekali lagi yang keempat, syarat untuk kita bisa mengalami kemerdekaan dalam Kristus, kita harus bertobat, kita harus hidup kudus, kita harus hidup benar, kita harus hidup murah hati ya, kita harus suka menolong ya. Hari-hari ini diizinkan ya, COVID-19, banyak orang yang menderita, banyak orang yang sakit, isolasi mandiri, isoman. Nah, kesempatan untuk kita menolong mereka, amin. Kesempatan untuk kita berbuat baik, sebab ini yang membuat kita bisa merdeka ya. Inilah gaya hidup sorga ya, hidup murah hati, hidup benar, hidup kudus, selalu bertobat saudara ya, meninggalkan cara hidup kita yang lama, hidup ya selaras dengan firman-Nya. Yang terakhir saudara, yang terakhir cara untuk kita bisa, atau syarat untuk kita bisa mengalami kemerdekaan di dalam Tuhan, kemerdekaan dalam Kristus, yaitu kita harus membawa cara kerja sorga ya dalam dunia ini ya, dalam pribadi kita, dalam keluarga ya, dalam kesehatan, dalam keuangan ya. Kita harus hidup dengan cara hidup sorga ya, supaya kita mengalami sorga sekalipun kita masih ada di bumi ya. Nah, kalau kita mau saudara, pribadi kita sehat ya, keluarga kita sehat ya, kesehatan kita ya, ketika Yesus datang biar dapati tubuh jiwa kita ya baik-baik saja, sehat-sehat saja ya, keuangan kita juga sehat ya, mengalami keuangan yang merdeka ya. Maka pakai cara sorga ya. Bagaimana cara ya, kita harus berkemenangan ya, pribadi kita ya, kita jaga ya tadi saudara ya, kesehatan pribadi kita ya. Kalau kita mau saudara mengalami ya hidup ya juga keluarga kita baik, lakukan firman ya tentang keluarga. Kita mau kesehatan kita terjamin saudara ya, sekalipun tengah masa pandemi hari-hari ini ya, kita ada cara kerja sorga ya tentang menjaga kesehatan ya. Kesehatan tubuh kita terdiri dari ya, tubuh kita itu dari
roh, jiwa, tubuh, saudara ya. Kita perhatikan ya, roh kita ya, jangan hanya tubuh kita kasih makan, roh kita juga harus kita kasih makan ya. Makanan roh kita yaitu firman Tuhan ya, firman Tuhan ya, kita baca ya setiap hari, kita renungkan, kita lakukan ya untuk kesehatan kita juga harus ya jaga makanan yang bergizi ya, untuk menjaga tubuh kita tetap sehat ya. Kita juga harus berolahraga, istirahat cukup ya. Nah ini cara kita menjaga kesehatan. Untuk keuangan ya, untuk kita bisa mengalami keuangan yang merdeka sekalipun dunia sedang krisis, tapi orang hidup dengan gaya hidup sorga, dengan cara kerja sorga di tengah-tengah krisis. Saya percaya ya, saudara yang hidup selaras dengan firman-Nya pasti gak akan mengalami krisis, saudara ya. Pasti gak akan mengalami kekurangan ya, pasti akan mengalami kelimpahan ya. Ketika saudara mentaati ya, setia dengan perkara kecil ya, sorga akan tetap terbuka bagi saudara ya. Bagaimana cara sorga bisa terbuka dalam hidup saudara? Sorga akan terbuka ketika nomor satu, hidup kita berkenan ya kepada Tuhan. Sama seperti Yesus waktu dia dibaptis ya, sorga tiba-tiba terbuka dan terdengar suara yang berseru, inilah anak yang kukasihi, kepadanya lah aku berkenan. Nah demikian juga kalau hidup kita berkenan, percayalah sorga akan terbuka. Amin. Kalau sorga terbuka, berkatnya tercurah ya, kita akan mengalami kelimpahan ya, sekalipun tengah masa yang sukar. Tapi sorga juga akan terbuka kalau kita setia mengembalikan perpuluhan miliknya Tuhan ya. Ada 3 milik Tuhan yang gak boleh kita ambil. Salah satunya perpuluhan ya. Perpuluhan bukan supaya gereja kaya, bukan supaya pendeta kaya, tapi perpuluhan itu membuat sorga akan terbuka, membuat hidup kita akan terpagari, usaha kita terpagari, saudara ya. Gak ada pencuri, gak ada ngengat karat yang merusak ya, gak ada saudara belalang pelahap, belalang pelompat yang bisa menggerogoti ya berkat yang Tuhan berikan ya, baik berkat kesehatan, baik berkat keharmonisan rumah tangga ya, baik berkat keuangan ya, itu kan aman ketika kita kembalikan perpuluhan milik Tuhan ya. Jangan ambil apa yang menjadi miliknya Tuhan ya. Ada 3 milik Tuhan yang boleh kita ambil, salah satunya perpuluhan. Yang kedua adalah penghakiman. Ketika ada orang yang menghakimi, menyalahkan kita, memfitnah kita, jangan balas ya, karena pembalasan atau penghakiman itu miliknya Tuhan ya. Lalu milik Tuhan yang gak boleh kita ambil supaya sorga terbuka ya dalam hidup kita, berkat Tuhan tercurah, penyertaan Tuhan nyata sempurna atas hidup kita. Jangan ambil kemuliaan ya, jangan ambil pujian, kemuliaan, pujian, penyembahan biarlah hanya bagi Tuhan. Itu 3 milik Tuhan yang gak boleh kita ambil. Dan kalau kita taat saudara ya, percayalah di tengah masa yang sukar ya, kita tetap dilindungi oleh Tuhan, kita akan tetap diberkati oleh Tuhan ya, karena kita hidup bukan dengan cara dunia tapi dengan cara sorga ya, karena kita hidup ya benar, hidup kudus ya, karena kita membawa nilai-nilai sorga ya, karena kita taat ya kepada arahan Roh Kudus, kita taat kepada apa yang menjadi firman Tuhan, dan karena kita memiliki Yesus ya, Tuhan Yesus, Tuhan dan Juru Selamat kita yang sudah dan sedang dan akan memerdekakan kita. Amin. Puji Tuhan. Itu saja firman Tuhan. Berbahagialah kita yang mendengar firman Tuhan, menyimpannya di hati dan melakukan kita sehari-hari ya, kita akan berbahagia. Baik saudara, kita akan masuk dalam perjamuan kudus. Perjamuan kudus ini adalah suatu sakramen, tanda dari sesuatu yang kudus akan menyalurkan berkat Allah ya. Kalau kita lakukan dengan cara yang benar, dengan hati yang percaya, dengan hati yang mengasihi Yesus ya, maka perjamuan kudus ini akan mendatangkan berkat. Saya berdoa perjamuan kudus yang kita lakukan hari ini mendatangkan berkat, mendatangkan kesembuhan atas segala sakit penyakit yang sedang mewabah khususnya. Mari silahkan saudara siapkan roti dan anggur perjamuan kudus. Kalau di rumah saudara belum punya roti, anggur, apa saja saudara bisa jadikan ya, sebab roti dan anggur perjamuan kudus ini adalah lambang ya dari tubuh dan darah Yesus. Mari sebelum kita menerima roti perjamuan kudus ini, kita berdoa. Bapa, terima kasih firman telah hamba sampaikan. Hamba percaya firman tidak pernah berlalu dengan sia-sia. Hamba percaya Tuhan, Engkau Tuhan akan memerdekakan kami. Dan
Engkau akan membebaskan kami dari kutuk hukum Taurat, dari perbudakan, kuasa-kuasa roh jahat, dari maut sekalipun, bahkan dari roh-roh agamawi, roh-roh penyembahan berhala. Bebaskan kami Tuhan, merdekakan kami Tuhan, seperti hari kemerdekaan bangsa kami, lawat bangsa kami Tuhan. Biar bangsa Indonesia tidak hanya merdeka, Tuhan, dari penjajah Belanda, penjajah Jepang, penjajah sekutu, Tuhan, tapi kami rindu Tuhan, seluruh bangsa kami, seluruh masyarakat Indonesia dari Sabang sampai Merauke, 34 provinsi yang ada, Engkau melawat Tuhan. Amin. Engkau menyelamatkan mereka. Tuhan, biarlah setiap lutut sebelum Kau datang untuk kali kedua yang ada di bangsa ini bertelut. Setiap lidah yang ada di bangsa ini akan mengaku Yesus adalah Tuhan. Amin. Dan itu hanya akan terjadi Tuhan, bukan karena kuat, bukan gagah kami, tapi karena Roh Kudus turun Tuhan ke atas bangsa kami. Oleh karena mari Roh Kudus, lawat Indonesia, lawat, curahkan hujan pertobatan, curahkan hujan keselamatan turun atas bangsa Indonesia. Kasihanilah Tuhan bangsa kami, ampuni dosa dan kesalahan bangsa kami. Biarlah bangsa kami bertobat. Sampai penduduk Niniwe ketika mereka bertobat Tuhan, akan menjadi menjungkir balikan Tuhan kota Niniwe dan penduduknya Tuhan. Tapi Tuhan, ketika dari pemimpinnya tertinggi sampai masyarakat yang terendah sekalipun, ketika mereka bertobat, Tuhan merendahkan diri, berbalik dari jalan-jalan yang jahat, mencari wajah-Mu Tuhan, Engkau mengampuni, Engkau memulihkan. Kami rindu hal yang sama terjadi di bangsa kami, bangsa Indonesia, bangsa yang besar dengan lebih dari 260 juta penduduknya Tuhan, di mana mayoritas belum percaya kepada Engkau. Berkenanlah Engkau hadir Tuhan, melawat, lewat mimpi, lewat penglihatan, lewat karunia-karunia penglihatan Tuhan, lewat perjumpaan secara pribadi dengan Engkau, dengan cara-cara-Mu Tuhan yang ajaib Tuhan. Berkenanlah Engkau menjumpai mereka yang belum percaya kepada Engkau, supaya mereka hendak percaya menjadi percaya dan diselamatkan sama seperti Engkau telah selamatkan kami. Amin. Makasih Tuhan, terima kasih. Terima kasih, ampuni dosa kesalahan bangsa kami, ampuni dosa para pemimpin kami Tuhan. Terima kasih. Firman telah hamba sampaikan Tuhan, hamba percaya firman-Mu tidak pernah berlalu dengan sia-sia. Firman akan bekerja sempurna Tuhan dalam kehidupan kami yang percaya. Tuhan, kepada firman-Mu, biarlah kami boleh mengalami kemerdekaan dalam Engkau. Kami tidak lagi menjadi Tuhan budak dosa, tapi kami yang berkuasa atas dosa, kami yang berkuasa atas seluruh bumi. Suasana Taman Eden biarlah kami alami kembali Tuhan hari-hari ini. Amin. Kami Tuhan akan mengalami ketakutan yang tidak wajar, kami akan mengalami stres lagi, kami akan mengalami ketakutan, kekhawatiran Tuhan. Kami percaya Tuhan, shikanaralah, kami tidak lagi hidup dengan cara-cara dunia, tapi kami hidup dengan cara-cara sorga Tuhan, dengan hukum sorga Tuhan yang kami lakukan. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa, terima kasih. Ampuni segala dosa kesalahan kami, ampuni ketidaktaatan kami, ampuni Tuhan kalau kami belum menjadikan Engkau menjadi Tuhan dan Raja. Kami Tuhan masih ingin merdeka. Tuhan, syakanalah baralah menurut Tuhan pembenaran diri kami sendiri. Ampuni Tuhan kebodohan kami, ketidaktaatan kami, pelanggaran kami akan firman-Mu. Ampuni Tuhan. Sucikan hati kepikiran kami, tubuh jiwa roh kami, dan kami layak Tuhan menerima Engkau sebagai Tuhan dan Selamat kami, menerima Engkau hidup dalam hidup kami, menerima tubuh dan darah mengalir dalam hidup kami. Ya, hidup kami bukan kami lagi, tapi Engkau yang hidup dalam hidup kami, dan bersama dengan Engkau kami kuat, bersama dengan Engkau kami menang, bersama dengan Engkau Tuhan kami mengalami kemerdekaan yang sejati. Terima kasih Bapa, terima kasih. Kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami, sebab pada saat kami mengampuni orang bersalah kepada kami, kami pun diampuni oleh Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Sekarang kami percaya kami sudah dilayakkan oleh Tuhan, karena kami sudah mengaku dosa kami, dan Engkau setia dan adil ketika kami mengampuni dosa kami.
kami mohon pengampunan-Mu, Engkau mengampuni dosa kami. Ketika dosa kami diampuni Tuhan, kami menjadi orang benar. Dan ketika kami orang benar berdoa, doa orang yang benar bila dengan yakin doa akan sangat besar kuasanya. Saya percaya Kau sudah membenarkan kami, karena kami siap Tuhan terima tubuh dan darah-Mu mengalir dalam hidup kami. Mari saudara, angkat roti tangan kanan saudara, sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu telah kuterima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu yang akan diserahkan, yang mengambil roti. Mari angkat roti ini tangan kanan saudara. Dan sesudah itu yang mengucap syukur atasnya, yang memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, bukankah roti yang dipecah-pecahkan ini adalah persekutuan kita dengan tubuh Kristus? Amin. Makanlah dalam nama Yesus. Haleluya. Sekarang mari angkat cawan anggur tangan kanan saudara. Demikian juga yang mengambil cawan sesudah makan lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, bukankah cawan anggur pengucapan syukur ini yang atasnya kita ucapkan syukur adalah persekutuan kita dengan darah Kristus? Amin. Minumlah dalam nama Yesus. Ucapkan syukur, ucapkan terima kasih. Terima kasih Yesus. Terima kasih. Kami bersyukur. Kami dipulihkan, disembuhkan, diselamatkan oleh darah. Oleh bilur-bilur-Mu kami yang sakit sembuh, kami yang terikat dilepaskan. Terima kasih Yesus. Terima kasih Tuhan. Sama-sama katakan terima kasih Yesus. Terima kasih Yesus. Terima kasih Yesus. Puji syukur hanya bagi Tuhan. Hanya bagi Tuhan, puji syukur, hanya bagi Tuhan. Haleluya, puji syukur bagimu Yesus. Terima kasih Bapak, kami bersyukur untuk tubuh dan darah-Mu yang telah mengalir dalam hidup kami. Kami percaya Tuhan, olehnya kami yang lemah sudah dikuatkan. Amin. Kami yang sakit disembuhkan. Amin. Apapun penyakit kami, termasuk penyakit COVID-19 sekalipun Tuhan, kami semua sudah sembuh dalam nama Yesus. Kami yang terikat lepas, merdeka dalam nama Yesus. Oh Tuhan, rumah tangga kami menjadi orang yang harmonis. Suami mengasihi istri dulu kepada suami, orang tua menyayangi anak-anak, anak-anak hormat patuh kepada orang tua. Apa yang dikerjakan oleh anak-anak-Mu Tuhan, Engkau menyertai, memberkati, membuat berhasil, beruntung. Kemanapun mereka melangkah, ada heran, ada ajaib menyertai langkah mereka. Berkati Tuhan studi, kuliah anak kami. Oh, berkati keluaran masuk mereka Tuhan. Oh Tuhan, adakan perbedaan antara anak-anak yang percaya kepada Engkau dengan orang dunia yang mengenal Engkau. Supaya
Sampai mereka yang belum kenal Engkau, Tuhan boleh mengikuti jejak kami untuk percaya kepada Tuhan Yesus. Supaya mereka boleh diselamatkan sama seperti Engkau telah selamatkan kami. Terima kasih Tuhan, jadikan kami tidak hanya jadi pendengar, tapi jadikan kami menjadi pelaku-pelaku firman-Mu. Taat kepada apa yang Kau firmankan, taat kepada arahan daripada Roh Kudus. Oh, tidak memadamkan roh, tapi biarkan Roh Kudus terus menyala-nyala. Oh, dalam hidup kami Tuhan. Ya, kami akan melihat perkara ajaib, perkara-perkara yang hebat, perkara-perkara supranatural terjadi Tuhan. Hari-hari dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa. Abah berhenti berbicara, tapi Engkau Roh Kudus akan berbicara lebih jelas lagi kepada umat-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan. Sebelum kami Tuhan beraktivitas hari ini dan hari-hari ke depan, kami siap menerima berkat yang terbaik daripada-Mu. Mari angkat tangan-Mu saudara, arahkan hati-Mu kepada Tuhan, dan sekarang terimalah berkat Tuhan. Jika engkau baik-baik mendengarkan firman Tuhan yang telah disampaikan kepadamu dan engkau lakukan itu dengan setia, maka diberkatilah hidupmu, diberkatilah kesehatanmu, diberkatilah rumah tanggamu, diberkatilah usaha pekerjaan dan bisnismu, diberkatilah keluar dan masukmu. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Dalam nama Bapa, Anak dan Roh Kudus, yaitu dalam nama Tuhan Yesus Kristus, segala berkat yang terbaik dari sorga, berkat rohani, berkat jasmani, berkat kemerdekaan, kebebasan yang terpimpin, tercurah ke atasmu mulai saat ini sampai Maranatha Tuhan Yesus datang, bahkan sampai selama-lamanya. Mari kita yang percaya dan diberkati oleh Tuhan berkata, amin. Haleluya. Tuhan berkati.